ada polemik nasab di Imaduddin Al-Bantani waktu itu, saya waktu itu langsung mengundang beliau untuk datang ke rumah Tengku Iman. Kenapa sebabnya mengundang beliau? Karena di kampung saya sendiri itu memang yang namanya Ba'ali dan Habaib itu sudah banyak tahu bahwa mereka bukan dzurriyyatur Rasul. Itu makanya ada beberapa Ba'ali dan Habib di sana di Buntet itu, tapi mereka nggak berani ke golongan-golongan kita itu. Dan mereka tahu diri. Tapi lain perkembangannya itu ketika di luar. Kok sangat luar biasa sekali. Bahkan sangat-sangat merugikan sekali dan sangat-sangat berani sekali sehingga saya itu sangat kaget sekali waktu itu. Saudara-saudara sekalian, jadi saya waktu itu ke Iman dipanggil sama saya, diundang, Kiai, ya, sampai kok mengatakan gini, mana dalilnya? Saya konfrontir, mana kitabnya? Saya terus terang saya tertarik. Kalau memang betul katakan betul, kalau memang salah katakan salah. Qulil haqq walau kana murran. Akhirnya alhamdulillah saya bertemu dengan Ki Iman, saya diberikan kitab waktu itu, kitab nasab untuk awal itu adalah 19 judul kitab. Dan pada akhirnya secara berturut-turut 23 judul kitab, terus sampai 10 kitab, 3 kitab sampai detik ini saya masih mengakses, termasuk ada beberapa ajaran-ajaran Ba'alwi yang sangat melenceng dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di antaranya adalah kitab Ghayatul Qasdi wal Murad fi Manaqibil Imam Al-Haddad. Ini kita harus tegas. Saudara-saudara sekalian, akhirnya saya ngobrol, saya pelajari, nanti Kiai tak pelajari. Saya bertemu dengan beliau berkali-kali. Saya waktu itu belum kenal siapa-siapa, hanya kenal Ki Iman. Akhirnya begitu saya pelajari, kata Ki Iman, Gus gimana? Apa sudah selesai? Saya bilang belum Kiai, nanti belum selesai, belum menemukan bulan. Saya belum bisa membenarkan sampean atau belum. Akhirnya begitu satu waktu saya baca rampung semuanya, saya menemukan kebenaran. Setelah dikaji ternyata kesimpulan saya apa? Kesimpulan saya Ki Imaduddin benar. Akhirnya saya mengatakan, Kiai, shadaqta Kiai. Alhamdulillah, sudah. Sampean nanti akan ada misi untuk masalah itu, saya akan buat kendaraannya. Muslihat Muhammad. Kalau Bang Haji ini biar sudah sepuh, sudah sampean, gagahnya kalah juga. Gagahnya kalah, keberaniannya juga kalah. Saudara-saudara sekalian, jadi saudara-saudara sekalian, kemudian kenapa saya katakan saya buat kendaraannya dan nanti akan saya buat laskar sabilillah? Kenapa saudara-saudara? Itu bukan masalah yang sembarangan. Kita bentuk PWI Laskar Sabilillah itu tanggung jawabnya dunia akhirat. Itu bukan sembarangan. Tidak harus saya katakan bagaimana itu apa dan faktornya. Yang penting saya katakan kepada masyarakat Malang bahwasanya pembentukan PWI Laskar Sabilillah itu tidak sembarangan. Ada satu hal kadang-kadang di luar logika. Saudara-saudara sekalian, apa sebabnya saudara-saudara sekalian? Sebab di sini pada waktu itu saudara-saudara sekalian, orang Indonesia itu sudah terdoktrin oleh ajaran-ajaran yang tidak benar. Di antaranya adalah ajaran yang ditebarkan oleh Belanda ketika itu yang memframing bahwasanya Ba'alwi itu adalah cucunya Nabi. Sampai pada waktu itu sekitar tahun 1928, saudara Utsman bin Yahya yang ditunjuk oleh Belanda ketika itu menjadi mufti Batawi ketika itu menginginkan julukan Sayyid dari Belanda. Belanda menurunkan satu surat bahwasanya Ba'alwi itu adalah Sayyid.
Para ulama NU pada waktu itu langsung berkumpul mengadakan bahul masail. Kesimpulannya apa? Bahul masail itu kesimpulannya bahwa Sayyid dengan Syarif hanya digunakan untuk keturunannya Rasulullah. Sayyidina Hasan Sayyid, Syarifnya dari Sayyidina Husain. Artinya, Nahdlatul ulama-ulamanya sejak zaman dahulu itu masih menyaksikan bahwa Ba'alwi itu cucunya Rasulullah. Artinya kalau seumpama Ba'alwi itu betul akan disebut Sayyid, Belanda jangan sembarangan. Ini Ba'alwi nasabnya harus dibahas dulu. Betul atau tidak? Cuma pembahasan ini terhenti karena kepentingan perjuangan Indonesia dan pada waktu itu tidak memungkinkan, maka PWI Laskar Sabilillah ini adalah hanya meneruskan perjuangan sesepuh Nahdlatul Ulama untuk menegaskan bahwa Ba'alwi bukan cucunya Rasulullah SAW. Kenapa Pak? Ana sing ngomong Gus, sampeanku geting marang Ba'alwi, jarene sapa geting? Aku ora geting. Kenapa Pak? Ono sedih bukan dasar kebencian, dasarnya bukan dasar sentimen, dasarnya bukan dasar hasud, dasarnya bukan dasar kebencian, bukan. Tapi ini dasarnya anak keilmuan kebenaran. Kitabnya ada, di kitab wonten. Bagaimana nasabnya Ba'alwi, pencangkukannya mulai kapan sudah ada, nama-namanya sudah ada, kajian sejarah sudah ada, sampai kajian nasab, kajian filologi, termasuk kajian sejarah Hadramaut Yaman, khusus Banu Alwi. Nasabnya sudah dibahas, filologinya sudah dibahas, termasuk teknologi DNA, yaitu adalah teknologi uji laboratorium diambil dari badannya Habib. 200 orang Habib sampai detik ini ada yang tes DNA. Mereka kelompoknya G, Yahudi Askenazi.